Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang roh dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan berkenan memberkati, menyertai kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati dan tuntun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Alai di papatar di batadui tuhami marhite siatodi ai sudedo di dodo todi rodi akka hasimo onni debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita sebagai orang tua ingin memahami perasaan atau keinginan seorang anak, maka orang tua harus memiliki ilmu kejiwaan seorang anak. Jadi memiliki pemikiran yang sama untuk mampu memahami apa sih kebutuhan anak. Untuk memahami orang lain, orang banyak, ketika kita berhadapan mungkin dengan puluhan orang, kita juga harus memiliki ilmu kejiwaan manusia agar kita mampu memahami mereka, sehingga kita bisa mengambil sikap atau bagaimana bertindak dengan mereka. Mungkin keadaan seperti ini pernah kita melihat seseorang bagaimana dia berhadapan dengan anak kecil disamakan dengan berhadapan dengan orang tua atau orang banyak. Tentu ini tidak bisa. Seseorang dengan kedewasaannya demikian dia bersikap atau berpikir bahwa anak juga harus sama dengan dia. Nah, ini adalah sebuah masalah. Berhadapan dengan orang tua dianggap sama dengan berhadapan dengan seusia dia. Nah, ilmu kejiwaan inilah yang harus dimiliki oleh manusia. Dalam firman Tuhan ini, hal seperti ini juga dinyatakan Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa manusia itu tidak cukup dengan kemampuannya untuk memahami banyak hal di dunia ini. Pemikiran kita yang sangat sempit atau terbatas tidak akan mampu untuk memahami semua yang ada di depan mata kita. Berbicara tentang peristiwa atau manusia, kita membutuhkan banyak hikmat untuk memahaminya. Tetapi ternyata ini tidak sebatas memahami manusia atau memahami diri kita. Karena terkadang banyak yang terjadi dalam kehidupan kita di luar kemampuan atau akal manusia. Mungkin penderitaan, mungkin berkat yang tidak masuk akal. Seseorang yang hidupnya biasa saja, tetapi mengapa bisa berbahagia? Sedangkan orang-orang yang hidupnya berkelimpahan, tetapi selalu penuh dengan kasus. Mungkin kita bisa melihat para pemangku jabatan yang sudah memiliki harta tetapi tetap korupsi dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Sedangkan mereka yang bekerja hanya untuk kehidupan sehari, bekerja untuk esoknya dan mencari demikian seterusnya, tapi mereka sangat takut untuk memakan sesuatu yang bukan berkat Tuhan. Hal-hal seperti ini mungkin membuat manusia bertanya ataupun bagaimana memahaminya. Dalam hal inilah firman Tuhan berkata hikmat dari Tuhan.
Ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita tidak menggunakan pikiran manusia atau ilmu kejiwaan manusia memahami rencana Tuhan, memahami kuasa Tuhan, memahami semua yang terjadi di dunia ini. Firman Tuhan berkata, Roh Tuhanlah yang menguatkan kita, yang mengajari kita, sehingga kita mampu memahami bahwa tidak semua yang memiliki harta itu penuh kebahagiaan. Bukan berarti orang yang miskin itu menderita. Bukan berarti orang yang memiliki penyakit itu harus putus asa. Bukan berarti orang yang berduka cita itu tidak memiliki pengharapan. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin dihadapi manusia tanpa dia duga. Ketika manusia bisa mengandalkan pemikirannya ataupun menganggap bahwa semua yang terjadi itu dalam kemampuan pikirannya, ya bisa jadi ketika kehidupan sehari-hari ini berjalan mulus, tetapi banyak hal yang terjadi di dunia ini di luar kemampuan kita, di luar rencana kita. Oleh karena itulah manusia membutuhkan roh dari Tuhan untuk memahami, untuk mengerti dan bagaimana harus bersikap. Sehingga mengapa dalam keadaan duka cita seseorang masih mampu untuk melipat tangan berdoa kepada Tuhan. Ini bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan roh Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Mengapa di masa-masa pandemi COVID-19 ini manusia masih tetap bisa kuat, masih tetap bisa berdoa, masih tetap bisa mencari pekerjaannya ataupun mencari nafkah? Itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Bahkan yang paling inti, mengapa seseorang bisa datang beribadah? Apakah dia sedang mencari hiburan mendengarkan firman? Atau mengapa seseorang mau melayani dengan sepenuh hati? Ini adalah pekerjaan roh, bukan pekerjaan manusia. Bahkan mengapa manusia bisa percaya kepada Tuhan? Itu bukan pekerjaan manusia, tetapi itu pekerjaan roh. Roh itulah yang menuntun kita, mengajari kita untuk melakukan kebaikan. Roh itulah yang mengajari kita untuk mampu berpikir jernih. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kita bayangkan jika kehidupan ini tanpa roh dari Tuhan, maka semua akan kita kali-kalikan ataupun kita ukur dengan pikiran manusia. Tetapi roh Tuhan membuat manusia itu sungguh luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, di manakah posisi kehidupan kita sekarang? Apakah manusia yang menguasai segala ilmu kejiwaan, atau manusia yang dikuasai oleh roh Tuhan? Karena roh Tuhanlah yang membuat kita berhikmat, yang membuat kita mampu, dan yang membuat kita percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita biarkan roh Tuhan ini, firman Tuhan ini yang bekerja dalam diri kita. Karena itu akan memampukan kita menghadapi segala hal. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman dan roh Tuhan yang selalu mengajari menuntun kami, sehingga kami percaya, sehingga kami beriman. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami tidak mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan manusia, tapi kami berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.